Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Audi Islami, NIM 1803-2040 akan menjelaskan tentang vitamin K, definisi, histori, sumber dan fungsi, defisiensi, kelebihan dan kekurangan, metabolisme, dan peran vitamin K di dalam COVID. Baik, vitamin K adalah vitamin larut lemak, sedangkan singkatan K diturunkan dari kata Jerman, coagulation. Vitamin K esensial untuk sintesa protein-protein yang terlibat dalam pembekuan darah. Setelah ini, dalam pembekuan darah pada coagulation, menurut Brody 1999. Vitamin K larut dalam lemak dan tahan panas, tapi mudah rusak oleh radiasi selama 4 kali, menurut Leonardo 1997. Melihat dari sejarah vitamin K pada tahun 1935, dan dari Denmark menemukan penyakit pendarahan parah pada ayam. Percobaan yang diberi makanan cukup dalam zat gizi yang telah diketahui. Setelah melihat kejadian tersebut, setelah diberi makanan tepung ikan yang telah busuk, faktor aktif yang menyebabkan penyembuhan dinamakan dengan vitamin coagulation. Dengan bantuan Carrer, seorang ahli kimia dari Swiss pada tahun 1939, dia berhasil mengisolasi vitamin larut lemak yang dinamakan dengan vitamin K. Dari coagulation, faktor ini merupakan kelompok senyawa yang terdiri dari phylloquinone yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan dan menaquinone yang terdapat dalam minyak ikan, daging. Menaquinone juga dapat disintesis oleh bakteri di dalam usus halus manusia. Menurut Amartya 2002, sumber vitamin K rata-rata pada sayur-sayuran, bayam, selada, brokoli, kubis. Rata-rata vitamin K di tanaman ini hingga 8 mg vitamin per kilogramnya. Minyak medis. Sumber vitamin K adalah hati sayur, daun berwarna hijau, buncis, kacang polong, kol, dan brokoli. Semakin hijau daun, maka semakin tinggilah vitamin K. Vitamin K dalam jumlah kecil yaitu susu, daging, telur, sisa, dan buah-buahan, serta sayur. Sumber vitamin K paling penting adalah flora bakteri dalam usus halus, yaitu dalam duodenum, dan ileum. Penggunaan menaquinone yang disintesis oleh mikroorganisme dalam usus halus belum diketahui dengan pasti. Menurut Amartya 2002, ASI tidak banyak mengandung vitamin K. Diperkirakan air susu ibu hanya mengandung 20% kebutuhan vitamin K. Menurut Brody tahun 99. Melihat itu, mungkin kita harus mempelajari fungsi vitamin K. Fungsi vitamin K sejak lama diketahui dalam pembekuan darah. Walaupun mekanismenya belum diketahui secara pasti, tahun 1970-an para ahli mengetahui secara lebih jelas vitamin K dalam tubuh. Dan ternyata tidak hanya dalam pembekuan darah saja. Menurut Amartya 2002, vitamin K merupakan kofaktor enzim karbosilase yang mengubah residu protein berupa asam glutamat menjadi gamma karboksiglutamat atau GLA. Protein ini dinamakan dengan protein tergantung vitamin K atau gula protein. Enzim karbosilase yang menggunakan vitamin K sebagai faktor didapat dalam membran hati dan tulang, dan sedikit di lain jaringan. Menurut Amartya 2002, kita ketahui dampak dari kekurangan serta kelebihan dari vitamin K. Jika kita mengalami kekurangan pada anak-anak dan orang dewasa dapat mengalami sindrom malabsorpsi lemak seperti cystic fibrosis. Kekurangan vitamin K menyebabkan penyakit pendarahan pada bayi yang baru lahir, seperti pendarahan di bawah kulit atau tempat lainnya yang di dalam tubuh. Menurut Brody 1999, pada kasus yang sangat jarang terjadi, pendarahan dapat terjadi pada otak dengan akibat yang fatal. Sudah umum melakukan penyuntikan filaumiumen 1,0 mg pada hari kelahiran bayi. Brody 1999. Kekurangan vitamin K menyebabkan pendarahan pada luka atau operasi. Pada Amartya 2002, jika kita mengalami kelebihan vitamin K, yang akan terjadi yaitu akan terjadinya gejala vitamin sintesis K, yaitu hemolisis sel darah merah, sakit kuning, dan kerusakan pada otak. Menurut Amartya 2002. Berikut harus kita ketahui dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk vitamin K ada pada anak-anak, laki-laki, wanita yang menyusui, yang hamil. Itu ada pada data yang telah dijelaskan. Sumbernya Bidadari Karya
di buku Panganan Gizi 2004. Jadi di dalam tubuh kita itu tidak boleh mengalami kelebihan dan tidak boleh mengalami kekurangan. Harus dianjurkan dan berikut merupakan bukti studi literatur bahwasanya setiap anak-anak, laki-laki, wanita, hamil, dan menyusui memiliki kadar vitamin K yang berbeda-beda. Selanjutnya kita harus mengetahui pencernaan dan penyerapan metabolisme dari vitamin K. Vitamin K 50% sampai 80% dalam usus halus diabsorpsi dengan bantuan empedu dan cairan pankreas. Setelah diabsorpsi di dalam usus halus pada bagian atas, vitamin K dikaitkan dengan kilomikron untuk diangkut melalui sistem limfe ke hati. Hati, seperti kita ketahui, merupakan tempat simpanan vitamin K utama di dalam tubuh. Hubungan antara vitamin K dan pembekuan darah sebagai berikut. Pengumpulan darah yang terbuat dari platelet dan fibrin berhubungan silang, tergantung pada aktivitas jumlah protein. Protein tersebut adalah protein tergantung dengan vitamin K ini. Berarti reaksi dalam biosintesis protein tersebut tergantung pada vitamin K. Reaksi ini terjadi dalam hati dan dikeluarkan sebelum ke aliran darah menurut Body 1999. Dalam kondisi adanya vitamin K yang ada kuat protein tergantung, vitamin K dimodifikasi dengan pembentukan residu dekarboksiglutamin asid. Dalam kondisi kekurangan vitamin K, protein sintesis dalam hati namun gagal dibentuk sebagaimana dalam kondisi normal, dan aliran di dalam darah tampak dalam bentuk yang belum matang. Kekurangan vitamin K lebih mempengaruhi protein pembekuan darah 2 dan 7 daripada protein tergantung vitamin K lain, menurut Brody 1999. Selanjutnya dari hati, vitamin K diangkut oleh lipoprotein FLDL di dalam plasma ke bagian sel tubuh. Vitamin K terutama dihubungkan dengan membran sel, yaitu dengan retikulum endoplasma dan mitokondria yang memiliki sumbernya energi. Antara vitamin K dalam serum meningkat pada hiperlipidemia, terutama pada trigliseridemia, hal-hal yang menghambat adopsi lemak dan menurunkan absorpsi vitamin K, menurut Al-Anisiar 2002. Seperti kita ketahui, dalam keadaan normal sebanyak 30-40 vitamin K yang diabsorpsi dikeluarkan melalui empedu, itu yang terjadi di dalam hati. Dan 15% yang dikeluarkan melalui urin sebagai metabolit larutan air. Selanjutnya, simpanan vitamin K di dalam tubuh tidak banyak dan penggantinya terjadi secara cepat. Jadi vitamin K tersebut di dalam tubuh itu tidak dibutuhkan dengan banyak, tetapi jika mengalami kehabisan dan kita konsumsi lagi seperti yang sumber vitamin K, itu akan cepat sekali penggantinya dan terjadi di dalam tubuh. Simpanan di hati itu sebanyak 10% berupa pilokinon dan 90%-nya berupa menakinon yang kemungkinan disintesis oleh bakteri di saluran cerna. Jadi vitamin K tersebut banyak di saluran pencernaan karena dari 90%-nya berupa menakinon yang kemungkinan di dalam saluran pencernaan. Namun tampaknya kebutuhan vitamin K tidak dapat dipengaruhi oleh sintesis menakinon, akan tetapi sebagian perlu didatangkan dari makanan, menurut Al-Anisiar 2002. Yang selanjutnya kita harus mengetahui seperti yang Ibu jelaskan, yaitu mengaitkan vitamin K terhadap COVID, seperti dengan penelitian studi yang ditemukan manfaat untuk COVID. Menurut CNN Indonesia, adanya pasien COVID-19 yang meninggal atau dirawat di ICU ditemukan mengalami itu rata-rata mengurangi kekurangan vitamin K, yang mana seharusnya dari penderita COVID banyak mengkonsumsi seperti bayam, telur, keju susu, domba, dan keju. Untuk meningkatkan harapannya, pola makan ini akan menjadi salah satu jawaban bagaimana pasien COVID bisa melawan virus corona di dalam tubuh. Menurut penelitian di Rumah Sakit Canisius Wilhelmina di kota Niger, Belanda, para peneliti itu menguji manfaat vitamin K untuk menentukan bagaimana antara kekurangan vitamin dengan memburuknya infeksi virus corona. Kita ketahui COVID-19
itu umumnya menyebabkan pembekuan darah yang mengarah pada degradasi serta lesisnya di paru-paru. Jadi, vitamin K tersebut seperti kita ketahui sebagai pembekuan darah di dalam tubuh yang kemudian yang dicerna melalui makanan dan diserap melalui pencernaan. Ini merupakan kunci untuk produksi protein yang dapat mengatur pembekuan darah, dan ini pada pasien COVID itu dapat melindungi terhadap penyakit paru-paru. Rata-rata virus COVID-19 itu menyerang bagian pernapasan dan paru-paru. Untuk fungsi kita ketahui sendiri, vitamin K tersebut dapat mengatasi pengaturan pembekuan dan melindungi paru-paru pasien COVID. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.